Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, gue lanjut ke video yang kedua ya. Hari inilah atau ya sekali 2 hari atau nggak tahu lah, maksudnya kan ini gue buat malam, ntar paling share-nya sahurnya lah ya gitu. Oke, di video kali ini sebenarnya informasinya itu bukan soal perkembangan ya, tapi ada hal yang perlu gua sampaikan, khususnya kalau menurut gua, kalau misalkan pioner mau menyimak video ini sampai selesai, tuh gue yakin semangatnya akan bertambah lah gitu ya. Oke, apa saja itu informasinya satu-satu bakal gua bahas ya. Oke, kita masuk ke informasi yang pertama. Ini dari Painetblock Inforicos. Meja apa itu? Mebabos, Meba jauh. Namanya ribet banget. Oke ya. Identitas di sini kulit emas. Saya adalah hasil dari nilai GCP ya 314159 yang besar untuk jaringan Pi Prince, apa tuh? Pi Piece ya, intinya saya yang menggemaskan agar kulit yang begitu indah muncul dalam warna emas seperti saya ingin mengundang semua pelopor untuk bersatu. Nah, di sekitar nilai terbesar bernama GCP sampai berapa kali ya. Nah, ini beliau nih nge-share gitu kan, yaitu sebuah patung gitu, sebuah patung emas ya, tapi ini dikatakan yaitu kulit emas. Nah, jadi bisa diartikan patungnya patung biasa, cuma dilapisi emas gitu. Jadi nggak keseluruhan full body emas semua ya. Ini dengan jujur beliau mengatakan kulit emas. Oke, itu jadi cuman ya lapisannya lah gitu ya, patung dilapisi emas gitu. Ini tapi ya luar biasa gitu kan. Luar biasanya kenapa? Karena ya emas sampai dijadikan patung, ini pengorbanannya luar biasa banget ya. Tuh, untuk mendukung GCP, karena dikatakan di sini katanya gitu, saya ingin mengundang semua pelopor. Maksudnya kan beliau sampai berkorban sebegini, apa hebat lah ya untuk mendukung harga GCP gitu. Beliau sampai berani gitu membuat patung berkulit emas gitu kan. Dalam artian gitu, itu bisa jadi maksud beliau ini kan untuk menyita perhatian itu loh. Nah, perhatian ketika kita sudah banyak orang memperhatikan apa sih gitu kan, ini loh, ini digalakan harga GCP. Nah, kalau gue perbesar di sini di leher, kayaknya itu seorang perempuan ya patungnya ya, itu ada bertuliskan $314159. Oke, nah terus 1 pi. Ingat itu ya, itu harga GCP. Nah, itu maksudnya beliau tuh seperti itu, ingin menggalakkan harga konsensus, intinya menyuarakan ya, berpartisipasi juga gitu. Terus ini dari apa International News ya. Kita semua bekerja keras untuk bersama-sama membangun GCP, terus konstruksi ekologi Pi. Beritahu kami apa yang dilakukan toko online dan toko offline Anda untuk Pi dengan menandai video 10 detik ini yang soal do I for Pi ya. Apa itu what I do for Pi maksudnya gitu ya. Jadi kampanye terus berlanjut, intinya seperti itu ya. Nah, terus perhiasan Jinny Liu Fu emas berlian ini juga sama ya, luar biasa itu, yaitu mendukung harga konsensus. Oke, jadi emas-emas banyak yang toko-toko emas gitu ya, tuh luar biasa ini orang-orangnya itu. Nah, terus benar sekali ternyata yang patung ini, yang soal patung ya, oh bukan, Dorisin yang ini yang gue bilang bahwasanya sampai ke Dorisin juga akhirnya, yaitu pioner dari Indonesia. Oke, kita baca bareng-bareng ya.
Video dan foto ini disediakan oleh tokoh masyarakat Indonesia. Ini adalah dukungan barter offline GCP. Iya, betul sekali ya, 314159 untuk perintis lokal. Mereka menukar banyak jenis makanan dan membuat para perintis menyadari bahwa pai bernilai tinggi dan semua perintis harus menghargai pai mereka dan membiarkan bisnis lokal dan orang-orang melihat pengaruh jaringan pai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebentar, lanjut lagi. Mana tadi? Dalam kehidupan sehari-hari dimulai. Tidak hanya Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam gitu, Pantai Gading, tetapi juga banyak negara offline barter mendukung harga GCP. Sebenarnya di Cina hampir semua barter offline. Luar biasa kalau Cina ya, mendukung GCP. Harga bersatu sangat penting. Terima kasih kepada para pedagang lah ya dan perintis Indonesia atas kerja keras dan usaha untuk pengembangan lingkungan lokal. Oke. Nah, ini dia ada video-videonya, ada fotonya juga. Menurut informasi di grup itu kan, yaitu ini terjadi di Balikpapan kalau tidak salah, sama di Bali ya. Itu kita lihat. Nah, kan ada kan pionir Balikpapan itu, terus takjil. Nah, kan takjil Ramadan gitu loh. Oke, jadi bisa peer-to-peer luar biasa itu kan ya. Sampai takjil aja ya, kolak, terus apalagi es campur barangkali kan itu dijadikan peer-to-peer. Tidak apa-apa, justru ini menunjukkan bahwasanya pai bernilai. Itu kata Dorisian ya. Itu loh. Pokoknya harga bersatu, semakin besar maka ya sudah gitu kan. Ini tinggal nunggu kematangannya saja. Nah, terus ini dari Jatin Gupta juga sempat gue lihat beliau mempostikan semacam polling ya gitu. Pelopor perhatian katanya, berikan suara Anda dan retweet gitu berikut untuk meraih lebih banyak suara untuk gambar yang jelas. Maksudnya gambar yang jelas tuh ya gambaran ya, bahwasanya di situ tertulis I want open minded gitu kan. I want closed minded cuma 7%. Rata-rata itu 93% ya open minded gitu. Itu juga sama gitu loh. Itu salah satu trik lah kalau gue bilang gitu kan, inovatif banget caranya, yaitu mengadakan polling kepada semua pioner gitu yang mengikuti Jatin Gupta untuk pengen tahu menyuarakan ini apa, pengen open minded apa closed minded katanya gitu. Terus ini dari Hoka News juga kabar baik, salah satu perusahaan besar Anhui Chengguosin Teknologi Material CO Ltd mengumumkan bahwa mereka mendukung GCP. Wah, ini jelas ya, banyak perusahaan-perusahaan yang terus bergabung dengan Pi Network gitu kan. Oke, ini dari P-World News. Ini pembayaran fee di apa nih yang diterima di salon rambut India ini udah ya tadi yang waktu gua rangkum. Nah, terus ini beberapa waktu lalu juga tim pengurus PIS Showroom Klaten yang siap melayani pionir tanpa pamrih. Salam petir. PIS Showroom kita tahu udah dukung harga GCP terus ya. Nah, ini pokoknya semua bersatu lah. Ini waduh, nggak ada lah. Gue yakin untuk saat ini nggak ada komunitas gitulah. Nggak ada komunitas yang sebesar Pi itu. Wah, ini luar biasa sekali. Oke, nah ini Jack Liu juga, ini beliau apa ya namanya, jadi kepo terus sama Pi Network atau respect banget gitu ya gitu. Dikatakan Pi Network diluncurkan pada 14 Maret 2019 dari jumlah kecil hingga memiliki lebih dari 45 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Dalam 4 tahun terakhir telah mengalami 19 kali pengurangan produksi. Oke, dan maksudnya dari ketidakjelasan hingga ketenaran sekarang. Waduh, sampai dikatakan dari ketidakjelasan. Ya mungkin waktu dulu gitu loh. Dulu kan ya biasalah, karena kan masih dalam proyek awal, wajar kalau dianggap tidak jelas gitu kan, dikatakan orang banyak yang ya kayak gitu loh. Tapi setelah terbukti tenar sampai sekarang gitu kan, nah Pi telah mengalami kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Waduh, sampai
kayak gitu ya. Dan akhirnya mengantarkan ke zamannya sendiri. Jaringan Pi memimpin kita semua menuju kehidupan yang lebih baik. Ini sebenarnya bagi gua pribadi itu kan Jack Liu Bitcoin ya, jelas lah beliau yang punya Bitcoin gitu kan. Cuman jadi merupakan tanda tanya besar kalau bagi gua pribadi, kenapa Jack Liu tuh sampai respect banget sama Pi Network gitu kan. Nah, di sini tuh ada rekapannya juga jatuh bangun Pi Network, mungkin seperti itu ya, dari yang sebelum terkenal sampai terkenal. Nah, dan di sini gue juga sempat komen lah ya. Gue bilang padahal logikanya Tuan yang punya Bitcoin gitu kan, tapi sangat respect terhadap perkembangan Pi Network. Ini jadi membuat saya bertanya-tanya. Gue bilang seperti itu ya, karena apa? Kalau bagi gue pribadi ini cukup membingungkan ya, atau mengherankan lah, bukan membingungkan. Barangkali pioner ada yang lebih tahu dari apa yang gue sampaikan ini, boleh komen ya. Ini kenapa sih Jack Liu itu sampai sampai kayak apa ya, respect banget gitu kan, sampai mendukung lah gitu loh, sampai sering juga update status jadi bukan update status Bitcoin gitu loh, malah mempromosikan Pi Network terus. Otomatis kan para para komunitas Bitcoin juga melirik gitu loh. Itu yang luar biasa kalau bagi gua pribadi ya. Itu loh, seorang Jack Liu loh. Ya. Oke, kita lanjut ya, biar singkat-singkat saja informasinya. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau misalkan ada yang stay nonton video ini sampai selesai, di sini poin pentingnya ya. Para ahli kripto dan blockchain mengatakan bahwa Pi akan sangat berharga saat mainnet dibuka. Ini karena pemegang 40 juta Pi ya, tadi dikatakan juga 45 jutaan lah gitu kan, perintis komunitas semua gitu, akan diminta oleh pasar setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang mereka pegang. Ini luar biasa. Kalau dari telisik kata yang gue punya ya, bisa dikatakan, biasanya kan gue kan tidak sekedar membaca konteks ya, tapi coba masuk ke kedalamannya juga gitu. Jadi dikatakan itu diminta oleh pasar setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang mereka pegang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, pasar itu atau para perusahaan, pokoknya banyak lah disebut pasar itu kan umum lah ya gitu, baik itu perusahaan, marketplace, investor, vendor, pokoknya yang seperti itu bener-bener banyak minat gitu. Jadi peminatnya banyak, bahkan dikatakan akan diminta oleh pasar setidaknya 2 kali lipat dari jumlah yang mereka pegang. Kalau misalkan nih satu pioner aja ya, misalkan ini ya punya paling kecil lah kita anggap 100 Pi gitu. Nah, itu walaupun harga konsensus setelah mainnet dibuka dikatakan di sini itu, yaitu bakal kurang intinya kan. Karena apa? Karena kan kebutuhan masyarakat kan banyak gitu kan. Nah, tetapi kebutuhan pasar itu lebih besar gitu loh, sehingga yang 100 Pi yang tadi gua misalkan gitu kan, itu akan kurang dari satu orang pioner gitu loh. Walaupun kata dokter Cheng 10 koin aja untuk 7 generasi gitu kan. Ya kalau misalkan kita jadikan aset gitu kan, misalkan membeli tanah, membeli pokoknya banyak lah gitu kan ya, itu oke. Atau barter hal-hal yang berharga, barang-barang dan jasa, semuanya lah seperti itu ya, bisa sebenarnya. Cuman tetap gitu, karena kan gini, karena kan kita ya contoh lah ya, punya saudara gitu kan, dari setelah open mainnet tentu kita pengen membantu saudara-saudara kita kan, seperti itu ya. Intinya ya kalau misalkan walaupun harga konsensus terjadi gitu, tapi pasar itu benar-benar minat atau sampai meminta dikatakan ya 2 kali lipat dari Pi yang kita punya gitu. Itu saking dahsyatnya permintaan pasar, intinya seperti itu ya. Karena apa? Ya karena logikanya ini kan jangka panjang, itu aja ya. Logikanya ini jangka panjang untuk masa depan, bahkan seratusan tahun ke depan gitu loh. Oke.
bisa dipahami ya. Tuh videonya udah, intinya ini kampanye terus berlanjut, intinya seperti itu ya. Dan tetap jaga perasa sandi, tetap semangat jaga koin, jangan sampai hilang, jangan sampai jatuh ya, karena sayang. Sudah jelas ini Pi berharga, udah banyak peer to peer dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa Pi berharga. Udah banyak penyerok, udah banyak penipuan, itu sering gua bilang itu salah satu bukti bahwasanya Pi berharga. Oke ya, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Semoga dilancarkan setiap urusannya. Gue Mang Adun pamit undur diri. Nanti kalau ada informasi selanjutnya dari Pelinpok gue update lagi. Thank you yang udah like, comment, subscribe. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.